Halo, biar nggak bosan bahas motor listrik dan sepeda listrik, kali ini gue mau sacet bahas dan kasih tahu cara pakai speaker Advance K1506. Tapi sebelum itu, buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten-konten baru Ridista. Oke, seperti biasa kita mulai dari kotaknya dulu nih. Ada keterangan portable speaker karena dia pakai baterai, jadi nggak harus dicolokin ke listrik. Ada keterangan TWS, nanti kita bakal bahas itu apa. Di sampingnya ada spesifikasi speakernya, kalau kalian mau baca tinggal pause bagian ini. Tapi ini ada keterangan bahwa frekuensinya nih 150 Hz sampai 20 kHz. Ini menurut gue salah, nanti kita akan bahas kenapa. Nah, di bagian bawahnya ini ada keterangan dapat apa aja, kalau kalian mau baca tinggal pause bagian ini. Nah, ini tadi gue baca yang sebelah kanan, sebelah kirinya ini sama, cuman spesifikasi tadi, dan depan belakang juga gambarnya sama. Oke, sebelum kita bahas speakernya, kita bahas dulu dapat apa aja. Ini kita dapat dua mikrofon wireless, ini masing-masing ada warnanya biar tahu mana yang mana. Dia pakai dua baterai ukuran A2, tinggal buka bagian bawahnya ini, tinggal masukin baterainya. Kita dapat dua holder buat mikrofonnya, buat taruh di belakang speakernya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita dapat kartu garansi juga karena semua produk Advance bergaransi resmi 1 tahun. Kita dapat petunjuk penggunaan, ini termasuk cara pakai TWS-nya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi juga. Kita dapat remote controlnya, ini dia pakai dua baterai ukuran A3. Untuk fiturnya juga cukup standar. Lalu kita dapat kabel aux, ini panjangnya sekitar 1 meter, dan kita dapat adaptor buat ngecas speakernya. Ini panjang kabelnya juga sekitar 1 meter. Ada keterangan 9 volt 1,8 ampere, berarti sekitar 16 watt. Oke, kita sekarang bahas speakernya ya. Kita mulai dari speakernya dulu. Ini ada dua speaker ya. Jadi yang di bawah ini speaker utamanya ukuran 15 in sesuai nama barangnya. Dan di atasnya ini ada tweeter ukuran 1,5 inci. Jadi ini bukan cuma variasi doang ya, tapi beneran ada speakernya. Lalu di samping kiri kanannya ini ada lubang, biasanya namanya bass port. Ini buat memaksimalkan suara speaker utamanya. Untuk grill speaker utamanya ini bahannya besi, untuk papan control panelnya ini juga bahan besi, lalu untuk handle-nya ini juga berbahan besi, tapi sisanya ini berbahan plastik, termasuk roda yang ada di bawahnya ini juga berbahan plastik. Lalu di bawahnya ada kaki yang dilapisi busa biar nggak gampang geser di lantai yang licin. Lalu di tengahnya ini ada lubang buat kita pasang speakernya di tripod speaker atau di stand speaker. Di belakangnya ini cukup polos, paling ada serial number yang akan sama seperti yang ada di kotak. Lalu di tengahnya ini kayak seakan ada heatsink, tapi ini bahannya plastik. Lalu di bawahnya ini unik ya, ini ada lubang, kalau kita buka ini ternyata lubang untuk kita taruh aki. Karena speaker ini bisa pakai aki 12 volt DC sebagai baterainya. Ini contohnya gue punya aki dari sepeda listrik. Kotaknya sih muat, tapi ini terlalu dalam, jadi mungkin ini harus aki yang sedikit lebih kecil dari ini. Nah, ini di sampingnya ada dua jendolan gini, ini biar kalau kita mentokin speakernya ke tembok biar nggak terlalu mentok, atau kalau posisi speakernya ditidurin biar nggak baret-baret. Di bagian atasnya ada dua jendolan lagi, ini fungsinya sama yang bawah, tapi yang ini kita bisa pasang holder mikrofon, jadi kita bisa taruh mikrofon wireless seperti ini, atau kalau kalian punya mikrofon kabel yang lebih kecil ukurannya, kita bisa taruh seperti ini. Nah, ini speakernya kalau kita mau bawa-bawa ada beberapa cara kita bawanya. Pertama, kita bisa pakai handle yang ada di atas speakernya ini, atau di samping kiri kanannya juga ada handle-nya kalau kita mau angkatnya kayak gini. Dan di belakangnya juga ada handle-nya kayak koper gitu yang kita bisa tarik untuk kita bawanya kayak koper. Nah, untuk baterai internalnya dia pakai yang tipe 21700 yang 4800 mAh. Nah, kalau kalian mikir itu kecil karena baterai HP kalian 5000 mAh, itu jangan disamain ya, karena baterai HP kalian itu yang 3,7 volt, kalau yang ini speakernya pakai baterai yang 7,4 volt. Oke, sekarang kita bahas papan control panelnya, sekalian kita jelasin cara pakai speakernya. Kita mulai dari yang paling nonjol, yaitu ada equalizer 5 band, ini kita bisa atur naikin turunin.
Lalu di sebelah kirinya ini ada colokan mikrofon. Jadi tadi kan kita bilang ini udah dapat 2 mikrofon wireless. Itu cara pakainya simple banget, tinggal kita nyalain aja mikrofonnya. Mikrofonnya itu ada yang tombol 2 stage, jadi dari off terus ke standby lalu ke on. Kita nyalain mikrofonnya langsung connect ke speakernya, nggak perlu pengaturan lagi. Dan untuk mikrofon yang kita colokin ke sini pun juga sama, jadi nggak perlu ada pengaturan khusus, kita colokin langsung aktif mikrofonnya. Jadi bisa pakai mikrofon kabel maupun pakai mikrofon wireless yang ada receivernya gitu, tinggal colokin aja. Lalu di sampingnya ini ada input untuk chargernya atau adaptornya tadi. Ada lampu indikatornya juga, ada keterangannya di sini kalau misalkan dia lagi ngecas lampunya merah, kalau udah full baterainya akan berubah jadi hijau. Lalu di sampingnya ada colokan USB dan slot micro SD buat kita setel musik maupun untuk rekam suara. Nanti kita jelasin lebih lanjut lagi. Di sampingnya ada colokan untuk aux-nya, tadi kabel yang aux kita dapat tadi. Lalu ada volume mikrofonnya, volume echo-nya, dan volume musiknya ya. Jadi volume mikrofonnya itu terpisah dari volume musiknya. Lalu di bawahnya ada display LED, ada IR atau infrared sensor. Ini sensor untuk remote yang tadi kita dapetin. Jadi kalau kita mau pakai remote-nya, kita arahinnya ke titik sini ya. Tadi gue udah coba tes remote-nya tuh sekitar 5 meter masih berfungsi, jadi cukup oke. Lalu di bawahnya ada tombol on off-nya. Ini kalau kita nyalain, dia ada keterangan hi. Kayaknya dia takut sama kita deh. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Dia pertama kali dinyalain tuh masuk ke mode Bluetooth. Lalu di bawahnya ini ada input 12 volt. Ini yang tadi gue bilang kita bisa pakai aki 12 volt sebagai baterainya. Kalau kalian mau, kita bisa colokin plus minus dari akinya ke sini ya sebagai baterai cadangan gitu istilahnya. Lalu di samping kirinya ada tombol play, pause, back, dan ke lagu berikutnya. Lalu di samping kirinya lagi ini ada tombol mode yang bisa berfungsi sebagai untuk matiin dan nyalain lampunya. Ini banyak yang nggak tahu kalau tombol mode ini kalau kita tahan lama kita bisa matiin lampunya dan nyalain lampunya. Lalu di bawahnya ini ada keterangan rec. Ini untuk kita rekam suara dari mikrofon. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa colokin flash disk atau micro SD. Kalian tinggal pencet tombol rec-nya, lalu kita ngomong ke atau nyanyi ke mikrofonnya, dia akan rekam. Kalau misalkan kita udah selesai rekaman, tinggal pencet rec-nya lagi, dia akan berhenti. Nanti pokoknya kita akan demoin juga ya. Lalu mic pre itu yang paling bawah ini, kalau misalkan kita lagi pakai speakernya sebagai kayak buat di acara gitu, kalau kita aktifin mic pre-nya itu, pas kita ngomong ke mikrofon, suara musiknya akan mengecil. Ya kalau kalian mungkin pernah di event-event gitu, ada MC-nya yang pas dia ngomong musiknya itu otomatis kecil. Nah itu dia pakai fitur mic pre ini. Jadi speaker ini ada 4 mode. Dia pertama ada mode Bluetooth, lalu ada radionya juga. Kalau kita mau ganti ke mode radio, tinggal pencet tombol modenya sekali. Ini dia sekarang di mode radio, ada display frekuensinya. Nah kalau misalnya kita mau scan untuk semua stasiun yang ada di sekitar kita, kita tinggal tahan tombol play pause-nya. Nanti dia akan otomatis nyari dan nyimpen semua frekuensi yang di sekitar kita. Tadi gue udah coba tes, dia dapat sekitar 30-an, dia nyimpen 30-an channel yaitu di sekitar kita. Lalu untuk ganti stasiun berikutnya atau sebelumnya tinggal pakai yang tombol back sama next-nya aja. Lalu kalau kita misalkan mau pause atau mute musiknya, tinggal pencet sekali untuk pause. Lalu mode ketiga itu ada mode aux ya atau mode jack 3,5 mm. Cara ganti ke modenya tuh justru nggak perlu ganti sih, kita tinggal colokin kabelnya aja nih. Kita colokin kabel yang tadi kita dapetin, colok ke sini, dia otomatis detect bahwa kita colokin kabel, langsung ganti ke mode line in. Kalau kita copot, dia akan otomatis berubah lagi ke mode Bluetooth. Lalu mode keempat itu kita bisa setel musik atau MP3 dari flash disk atau micro SD, tinggal kita colokin aja, nggak perlu ganti mode. Nanti dia akan otomatis scan musik yang ada di flash disk, lalu dia akan berubah otomatis tuh kalau dia udah ngedetek musiknya. Lalu untuk kita ganti ke musik berikutnya atau sebelumnya ya tinggal next atau back. Kalau kita mau pause juga bisa. Lalu tadi gue jelasin kalau ada mode rekaman. Jadi kalau kita lagi colokin flash disk atau micro SD, ini gue pakai flash disk yang 32 GB. Kita bisa pencet tombol rec-nya sekali, lalu kita tinggal ngomong ke mikrofonnya. Kalau kita udah selesai ngomong, tinggal pencet
tombol reknya sekali lagi dan dia akan otomatis setel rekaman yang barusan kita rekam. Nah ini volume mikrofon dan ekonya itu nggak ngaruh ya. Jadi misalkan nih sekarang volume mikrofonnya di 0, lalu ekonya kita fullin paling mentok. Nah sekarang kita tinggal pencet tombol reknya sekali. Tuh dia udah mulai rekam. Tes 3 2 1. Ini padahal volume mikrofonnya di 0 dan ekonya di full. Coba kita dengar hasilnya ya. Kita pencet tombol reknya sekali lagi. Recording. Tes 3 2 1. Ini padahal volume mikrofonnya di 0 dan ekonya di full. Coba kita dengar hasilnya ya. Jadi kurang lebih hasil rekamannya seperti itu. Oke, sekarang kita mau jelasin fungsi mic pre ya. Jadi kalau misalkan ini posisinya off, kalau kita lagi setel musik, terus kita ngomong ke mikrofon, seharusnya volume musiknya tuh tetap ya. Kita coba. Tes 3. Tes 3. Tes. Nah, sekarang kalau misalnya kita aktifin mic pre-nya, kalau kita coba setel musik, pas kita ngomong ke mikrofonnya tuh seharusnya musiknya otomatis mengecil suaranya. Tes. Tes. Oke, sekarang kita mau tes hasil suara speakernya buat dengerin musik. Ini kita mulai dari equalizernya full semua, nanti sambil kita mainin ya. Ini untuk level volume di HP pakai Bluetooth, ini udah full, tinggal di speakernya nih volumenya di 5 dari 16. Ya menurut gue sih suaranya mantep sih ya. Favorit gue sih kalau misalkan yang paling kirinya doang tuh naik, sisanya tuh turun, bassnya tuh mantep banget. Nah ini juga untuk suaranya itu dia stereo tapi digabungin jadi satu. Jadi kalau kalian punya suara yang stereo itu dua-duanya keluar tapi jadi satu dari satu speaker gitu istilahnya ya. Nah tadi di awal kan gue bilang di kotaknya itu ada keterangan frekuensi responsnya dari 150 Hz sampai 20 kHz. Nah kalau menurut gue sih itu salah, karena kan biasanya kalau headphone atau speaker itu dari 20 Hz sampai 20 kHz, dan gue di sini punya aplikasi buat ngetes suara mulai dari 20 Hz. Ini kalau misalkan gue coba setel nih ya. Tuh kalian kedengeran nggak? Jadi di 20 Hz pun dia tuh sebenarnya ngeluarin suara. Nah misalkan nih kita pelan-pelan kita naikin frekuensinya nih ya dari 20 Hz. Ya, jadi bahkan dari 20 Hz pun tuh dia sebenarnya udah ngeluarin suara. Jadi lebih bagus dari yang ada di kardusnya. Oke, terakhir gue mau ngebahas fitur TWS. Jadi kalau kalian punya dua speaker ini, kalian bisa hubungin dua speakernya menjadi speaker stereo. Kalau kita cuma punya satu kan suaranya sih stereo tapi keluar dari satu speaker ini. Nah kalau kita
aktifin mode TWS, yang ini beneran jadi speaker kiri dan ini jadi speaker kanan. Nah, cara aktifinnya itu kita nyalain kedua speakernya. Sebelum kita hubungin ke Bluetooth di HP, kita tahan tombol play pause sekitar 2 detik, nanti akan bunyi suara. Lalu setelah beberapa detik nanti akan keluar suara lagi. Nah, kalau udah muncul suara kedua itu artinya si speaker udah terhubung. Nah, ini karena sebelumnya kita udah pernah hubungin, seharusnya kalau kita nyalain yang ini, Bluetooth mode. kita nyalain yang ini, Bluetooth mode. nanti akan keluar suara. Nah, kalau keluar suara seperti itu berarti kalian udah berhasil hubungin dua speaker ini menjadi speaker kiri kanan ya, atau true wireless stereo. Nah, sekarang kita tinggal aktifin Bluetooth di HP. Terus kita tinggal hubungin ke speakernya. Nah, dia akan Bluetooth yang nyala itu cuman di speaker yang pertama kita nyalain atau yang kita tadi pencet tombol play pause-nya ya. Kita coba aktifin. Connected. Oke, kita sudah terhubung. Kita sekarang coba setel musik. Nah, kalau kalian perhatiin nih ya, kalau kita setel volume di 1, dua-duanya akan berubah. Semoga kelihatan tuh ya, displaynya dua-duanya berubah. Nah, ini gue udah coba tes ya, dua speakernya itu kita pisahin sekitar 5 meter, itu masih bunyi dua-duanya. Jadi meskipun kita pisahin agak jauh tetap masih berfungsi. Untuk harga speakernya, saat kita rekam video ini, Redista jual di harga 1.149.000. Semoga harganya nggak naik ya, soalnya makin kesini kayaknya harga tuh makin naik. Nah, ini kalau kalian mau beli, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Gitu aja kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya, jangan lupa subscribe ke channel Redista. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.